Di tahun 2019, Novia Widyasari yang berumur 21 tahun mendatangi sebuah acara launching distro baju di Malang. Tanpa sengaja dia bertemu dengan seorang pria bernama Randy, seorang polisi yang lalu bertukar nomor, berkenalan, dan akhirnya mereka pacaran. Berdasarkan kesaksian teman-teman Novia, Randy dan Novia sama-sama saling mencintai dan sangat bucin. Ibu dan ayah Novia sendiri mempercayai Randy sebagai anak yang baik. Bahkan sebelum sang ayah meninggal dunia karena COVID, sang ayah sempat menitipkan Novia untuk dijaga oleh Randy. Meninggalnya sang ayah adalah awal dari luka bertubi-tubi yang dihadapi oleh Novia. Inilah kisah Novia Widyasari. Welcome to Ruang Gelap. Novia adalah mahasiswi pendidikan bahasa Inggris di Universitas Brawijaya Malang. Awalnya Novia ingin kuliah di jurusan akuntansi sesuai passionnya. Tapi karena Novia sempat menyaksikan adanya kekerasan di sekolah, Novia jadi berubah cita-citanya. Novia mengubah cita-citanya. Dia ingin menjadi seorang guru, ingin membenahi sistem pendidikan, dan ingin melindungi murid-murid di masa depan. Cita-cita yang sangat mulia. Di balik kebaikannya, Novia memiliki satu rahasia kelam, guys. Di tahun 2016 atau 2017, Novia sempat menjadi korban pemerkosaan kakak tingkatnya. Novia sempat melapor, tapi kasus ini diselesaikan secara kekeluargaan. Gak ada detail lebih jelas tentang kasus ini. Lalu tiba-tiba di tanggal 2 Desember kemarin, media memberitakan tentang seorang siswi yang tewas bunuh diri di sebelah makam ayahnya di Taman Pemakaman Islam Malang. Dan siswi ini adalah Novia. Awalnya diberitakan depresi karena putus cinta, tidak ditanggapi terlalu serius. Sampai akhirnya salah satu teman Novia speak up di Twitter. User @bellawsz menceritakan curhat terakhir Novia di tanggal 20 November dengan seorang teman. Di dalam percakapan ini, Novia curhat dia diperkosa oleh Randy. Ia dipaksa meminum obat yang membuat dia tidak sadar dan lalu diperkosa di sebuah penginapan. Novia baru sadar dia hamil saat kandungannya sudah memasuki umur 4 bulan dan langsung mengadu ke Randy. Tapi Randy tidak memberi penjelasan. Karena galau, Novia memberitahu kedua orang tua Randy tentang kehamilannya, memohon pertanggungjawaban. Oleh keluarga Randy, Novia diajak untuk makan bersama. Dan di sini keluarga Randy bilang mereka akan bertanggung jawab. Keluarga Randy lalu datang ke rumah Novia untuk menemui ibu kandungnya. Tapi pembicaraannya malah beda. Kepada ibu kandung Novia, keluarga Randy malah mengatakan mereka belum tahu kejelasan hubungan Randy dan Novia karena kakak Randy belum menikah. Dan Randy masih merintis karir sebagai polisi. Ibu Novia yang belum tahu soal kehamilan ini agak bingung dan cuman, oh ya udah. Tapi hati Novia langsung hancur. Dia kaget. Kenapa tiba-tiba pembicaraannya jadi beda? Bukannya dia dijanjikan untuk dinikahkan. Kenapa sekarang malah ngomongnya beda? Besok harinya, subuh-subuh Novia terbangun karena mendengar suara ledakan bom di depan rumahnya. Listrik rumahnya juga langsung mati. Tapi listrik tetangga nggak ada yang mati. Dan ledakan bom ini sebenarnya nggak tahu ledakan apa. Kejadian ini terjadi 2 kali berturut-turut. Dan Novia somehow yakin ini adalah santet yang berusaha dikirimkan oleh keluarga Randy untuknya. Tapi gagal. Besoknya Randy bercerita dia baru saja diajak berziarah ke makam orang yang nggak tahu juga siapa. Dan menurut Novia, tiba-tiba Randy berubah 100%. Randy gak balas-balas chatnya dan menghilang selama 1 minggu. Setelah menghilang, tiba-tiba Randy muncul di depan rumahnya, tapi dalam keadaan kotor, lusuh, dan linglung sambil membawa bunga. Randy lalu memberikan bunga ini ke Novia, tapi nggak bicara satu kata patah, tapi nggak bicara sepatah kata pun. Randy langsung balik, pergi, dan Novia bingung, maksudnya apa? Randy lalu hilang kabar lagi, dan Novia makin kalut. Dia sudah hamil 4 bulan, dia bingung dia harus ngapain. Dia juga belum ngomong ke orang tuanya. Akhirnya Novia berinisiatif untuk menghubungi keluarga Randy langsung. Novia hubungilah ibu kandung Randy, tapi ternyata sama aja gak dibalas.
Besoknya, Randy tiba-tiba ngajak Novia jalan-jalan. Dan Novia langsung senang, karena akhirnya Randy ada kabar dan langsung ngajak jalan. Begitu pagi hari Randy menjemput dia, Novia langsung masuk ke dalam mobil dan langsung disuruh meminum 4 pil. Entah apa yang terjadi di dalam mobil itu, akhirnya Novia meminum pil ini. Dan Novia dilarang untuk makan dan minum setelahnya. Novia udah lapar banget kondisinya dan minta stop untuk makan karena dia juga merasa sakit perut. Nah, waktu ke toilet, Novia sadar ada cairan lendir yang keluar. Dan Novia feeling dia tahu itu janinnya. Novia keguguran. Dia lalu diopname selama 6 hari di rumah sakit. Dan selama 6 hari itu, gak ada kabar dari Randy, gak ada kabar dari keluarga Randy. Novia merasa seperti sampah yang dibuang. Tentu aja Novia langsung merasa depresi. Saking depresinya, dia nekat membeli obat sianida dari Shopee. Oh, gue gak bisa. Dia udah niat untuk mengakhiri hidupnya, tapi akhirnya dia gak jadi bunuh diri. Novia memutuskan untuk minta tolong dengan keluarganya. Kalau memang keluarga Randy tidak bisa menolong, dia masih punya keluarga. Novia memberanikan diri untuk cerita ke keluarganya, ke ibu dan omnya. Om yang menggantikan posisi ayahnya yang sudah meninggal. Setelah Novia cerita, bukannya dirangkul, paman-pamannya atau om-omnya yang katanya menjadi pengganti ayahnya, malah memaki-maki Novia. Dia dikata-katai memalukan keluarga, dan juga malah diancam untuk dibunuh. Satu-satunya orang yang merangkul Novia cuman ibunya. Ini sebenarnya yang bikin gue sedih banget. Suatu hari karena saking depresinya, Novia memutuskan untuk membeli minuman kesukaannya, Red Velvet. Lalu dia mencampurkan sianida yang sudah dia beli ke dalam minuman ini. Hari itu Novia sudah kekeh, sudah bertekad untuk bunuh diri. Tapi waktu dia keluar dari kamar dan ngelihat ibunya lagi masak rawon di dapur sendirian, sambil nangis, ngelihat ibunya masak sambil nangis, Novia langsung gak jadi bunuh diri, guys. Karena dia gak pengen ngecewain ibunya. Ibunya juga membawa Novia ke rumah sakit jiwa, di mana Novia divonis menderita depresi mayor. Dan satu-satunya alasan kenapa Novia masih bertahan untuk hidup adalah ibunya. Novia sempat menulis surat untuk ibunya, tapi gak jadi dia kirim. Ini isi suratnya. Mama, ikhlasin aku ya, Ma. Aku udah capek, gak kuat. Aku ketakutan sendiri tiap hari. Terima kasih untuk segala hal yang Mama lakukan untuk aku. Aku minta maaf juga. Terima kasih, Mama. Aku sayang Mama. Ibunya juga sempat memohon-mohon pada Novia untuk tidak bunuh diri, untuk menemani ibunya, untuk gak usah ngapa-ngapain, gak apa-apa, yang penting kamu hidup, temenin Mama. Ini yang bikin gue tuh makin gak tega baca cerita ini. Novia juga sudah mencoba untuk melaporkan kejadian ini kemana-mana, termasuk ke Propam atau Divisi Profesi dan Pengamanan Kepolisian Negara Indonesia, tapi tetap tidak mendapat tanggapan yang serius. Novia pernah menghilang dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore, kabur ke kuburan ayahnya untuk curhat. Karena dia udah gak tahu mau curhat dengan siapa lagi. Dan saat itu kondisinya benar-benar patah hati. Dari mana kita semua tahu cerita ini? Semua cerita ini kita ketahui dari Novia sendiri. Meskipun Novia sudah meninggal, tulisannya di Quora masih abadi. Kalau kalian gak familiar dengan Quora, ini semacam aplikasi mirip Yahoo Answers atau mungkin versi profesional Ask.fm. Di Quora, Novia punya 2 akun. Akun dengan nama aslinya yang kelihatan punya hidup tenang-tenang aja, dan akun dengan nama Aulia Dinarmara Putri R, di mana Novia menumpahkan kegelapan hidupnya di akun bernama Aulia ini. Nama Aulia Dinarmara Putri R sendiri adalah nama yang disiapkan Novia untuk anaknya, guys. Nah, di akun inilah Novia sempat menulis, Randy berubah menjadi kasar semenjak menyuruhnya aborsi. Tapi sayangnya tulisan ini sudah dihapus, tapi tetap diingat oleh seorang user Quora bernama Nava Devisa. Di dalam akun Quora ini banyak pertanyaan-pertanyaan Novia yang membuat hati gua retak dan mata gua banjir. Dia mencoba beli pistol, pinjam pistol, ingin bunuh diri, tapi masih peduli dengan orang lain. Dia nanya, gimana caranya donor organ? Organ apa aja yang bisa dia donorkan kalau dia meninggal? Novia bahkan mau membelikan minuman untuk orang-orang yang menyemangatinya di kolom komentar.
Padahal di sini orang-orang berusaha untuk menyemangatinya, tapi dia malah menyemangati orang balik. Sekilas udah kelihatan banget Novia ini anaknya baik banget sih. Kalian sadar juga nggak teman-teman? Kasus kejahatan bullying, pemerkosaan, dan pembunuhan marak banget terjadi akhir-akhir ini. Salah satu alasan kenapa Ruang Gelap selalu rajin upload video tentang true crime, karena ya seringkali ada kecenderungan kasus sensitif atau berkaitan dengan orang-orang yang punya power seringkali harus viral dan dikawal supaya nggak tiba-tiba hilang begitu aja. Sama dengan kasus Novia. Novia Widyasari meninggal karena dibunuh oleh orang-orang yang dia percayai dan dia harapkan. Pacarnya, calon mertuanya, dan paman-pamannya yang dia harapkan bisa menjadi pengganti ayahnya. Ibu kandung almarhumah Novia mengaku capek dikejar oleh wartawan. Beliau bahkan gak menuntut banyak. Beliau hanya ingin berduka dan berharap kita semua mendoakan Novia. Sedangkan Randy sekarang sudah dipenjara dan dalam proses penyelidikan. Dia juga sudah dicabut, diberhentikan dari jabatannya secara tidak terhormat. Menurut kabar lain yang beredar, Randy katanya sempat ingin bertanggung jawab dan menikahi Novia tapi dilarang oleh keluarganya. Wallahu a'lam, kita nggak tahu yang mana yang benar. Tapi tetap aja bukan berarti dia tidak bersalah. Mari kita pantau terus kasus ini guys. Mudah-mudahan keadilan yang sebaik-baiknya akan diterima oleh Novia dan ibunya. Kasus Novia memberikan keberanian pada wanita lain yang mengalami hal yang sama untuk speak up. Bisa nggak sih kita menormalisasi jangan menyalahkan korban? Karena kalau korban terus yang disalahkan, kapan predator-predator yang berkeliaran di luar sana bisa dijauhkan dari masyarakat? Apa nggak takut orang di sekitar kita bakal jadi korban berikutnya? Untuk kamu, sahabat-sahabat Ruang Gelap di luar sana yang mungkin mengalami hal yang sama atau memiliki depresi dan membutuhkan bantuan, jangan ragu untuk menghubungi Suicide Hotline di 1-800-273-8255 atau untuk layanan berbahasa Indonesia di +628 113 855 472. Kalian juga bisa langsung menghubungi daftar komunitas yang mau membantu, tinggal klik link di deskripsi box di bawah. Tapi hati-hati juga, saat berkomunikasi pastikan kalian dalam keadaan yang aman. Sekian video kita di hari ini. See you guys in the next video. Please, 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 stay safe, take care, and stay alive.